Semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Nah teman-teman, karena di video sebelumnya aku udah buat lapis legit mini dengan menggunakan 15 butir kuning telur. Kali ini aku mau buat lapis legit dengan menggunakan 20 butir kuning telur. Nah untuk bahan-bahannya sebagai berikut. Di sini aku pakainya 20 butir kuning telur. Kemudian untuk margarinnya aku pakai sebanyak 270 gram dan ini aku pakai yang merek Palmia Royal ya teman-teman. Nah untuk jenis margarinnya disesuaikan dengan selera teman-teman, mau pakai merek apa juga boleh. Kemudian kalau kalian mau ganti dengan butter juga boleh, ataupun kalian mix antara butter dan juga margarin, dan itu terserah sesuai selera teman-teman. Kemudian untuk gula halusnya di sini aku pakai sebanyak 135 gram. Dan kental manisnya ini aku pakai 70 gram. Kemudian untuk bahan keringnya aku pakai terigu ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau ganti dengan susu bubuk juga boleh, tetapi hasil lapis legitnya itu nanti lebih berminyak dan lebih lembut lagi dibandingkan kalian menggunakan tepung terigu. Nah untuk tepung terigunya aku pakai yang merek segitiga biru. Kemudian aku pakainya untuk 20 butir kuning telur ini aku pakai sebanyak 1,5 sendok makan ya teman-teman. Nah 1 sendoknya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ambil lagi setengah sendok makan. Nah setengah sendoknya seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah untuk bahan-bahannya di sini udah selesai semua. Sekarang kita lanjut ke tahap pembuatannya. Kita mulai dari mengocok kuning telur sesuai dengan requestnya teman-teman. Dan ini kita tambahkan kuning telurnya dengan gula halus. Nah kuning telur ini harus dikocok sampai mengembang kental ya teman-teman. Nggak perlu sampai berjejak, yang penting harus sampai mengembang dan kental aja. Dan ini kalian kocoknya pakai kecepatan yang paling tinggi. Oke teman-teman, kalau kuning telurnya ini sudah kental dan juga mengembang, kemudian kita masukkan bahan kering. Ini langsung aja aku masukkan ya teman-teman. Dan ini kita aduk sampai tercampur merata. Nah ini kita aduknya pakai kecepatan yang paling rendah aja, cukup hingga tercampur merata. Oke teman-teman, untuk kuning telurnya ini sudah selesai dan ini kita mau singkirkan dulu. Kemudian untuk margarinnya ini aku pakai yang suhu kulkas ya teman-teman. Jadi ini dingin margarinnya, tetapi tidak keras. Nah teman-teman bisa lihat saat ditekan itu masih lembut, tetapi ini margarinnya dalam keadaan dingin. Jadi supaya kalian pada saat mengocok margarinnya ini bisa lebih mengembang dan bervolume dan juga tidak mudah meleleh ya teman-teman. Sekarang ini kita campurkan dengan susu kental manis. Nah ada teman-teman yang tanya, apa boleh lapis legit ini kita beri pasta vanilla atau vanilla essence? Boleh ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Tetapi kalau kalian pakai pasta vanilla, gunakan yang essence ataupun yang cair ya teman-teman, jangan gunakan yang bubuk. Nah ini aku mau tambahkan pasta vanilla sedikit aja teman-teman, supaya aromanya lebih wangi lagi. Tetapi kalau kalian menggunakan butter, tidak perlu ditambah pasta vanilla ya teman-teman, karena butter udah wangi dan juga
aromanya itu udah kuat ya teman-teman kalau butter. Sekarang kita mau kocok margarinnya sampai mengembang dan juga lembut. Teman perhatikan ini teksturnya seperti buttercream ya. Ini ringan dan juga bervolume ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini margarinnya sama sekali tidak kelihatan meleleh gitu ya teman-teman. Nah, campurkan ke dalam kuning telur. Nah, ini langsung aja aku campurkan semuanya. Nanti kita aduk pakai mixer. Nah, ini kita aduk pakai mixer kecepatan paling rendah. Ini aduknya harus benar-benar sampai tercampur merata ya teman-teman. Nah, ini kita aduk lagi supaya gelembung udaranya keluar ya teman-teman. Dan pada saat kita panggang nanti kuenya itu permukaannya bisa mulus dan tidak banyak timbul gelembung udara. Oke teman-teman, ini adonan lapis legit dengan 20 butir kuning telur udah selesai. Jadi sekarang kita mau panggang dulu. Di sini ada dua buah loyang. Yang pertama ini loyang persegi ukuran 18 kali 18 dan tingginya 7 cm. Dan di sini ada loyang bulat ukuran 17 cm dan tingginya juga 7 cm ya teman-teman. Jadi untuk resep ini 20 butir kuning telur kalian boleh pakai ukuran 17 atau ukuran yang lebih kecil 16, atau kalian pakai ukuran 17 atau 16 tetapi menggunakan loyang persegi. Kalian bisa pakai loyang persegi ukuran 18 seperti ini, tetapi hasil kuenya rendah ya teman-teman, tidak tinggi. Jadi balik lagi disesuaikan dengan selera teman-teman dan juga disesuaikan dengan jumlah telur yang teman-teman pakai. Oke. Nah, di sini aku pakai yang bulat ya teman-teman, karena di video sebelumnya lapis menggunakan 15 butir kuning telur, hasilnya tidak full satu loyang. Jadi aku coba lagi pakai loyang seperti ini lagi ya teman-teman, yang ukuran 17 cm. Tetapi menggunakan 20 butir kuning telur yang kali ini aku buat. Oke, ini loyangnya udah aku alasi dengan baking paper dan aku olesi dengan margarin. Sekarang kita mau tuang adonan lapis legitnya ke dalam loyang. Ini kalian timbang setiap lapisnya sebanyak 50 gram ya teman-teman. Nah, kalau sudah diratakan seperti ini, kemudian kita panggang dengan api atas bawah. Dan ini aku pakai suhunya 180 derajat, teman-teman. Kita panggang kurang lebih 10 menit sampai kuenya matang. Oke, teman-teman, setelah kurang lebih 10 menit dan teman-teman bisa lihat di bagian tepinya ini sudah warnanya kecoklatan gini ya teman-teman. Tandanya kuenya ini sudah matang dan sudah kering. Tapi kalau teman-teman menggunakan oven gas, harus dipindahkan di rak yang paling bawah. Dan ini kita panggang dengan api atas sebentar aja sampai permukaannya kuning kecoklatan.
Nah, buat teman-teman yang pakai oven listrik tidak perlu dipindah-pindah ya teman-teman, cukup dimatikan aja api bawahnya, kemudian gunakan api atas. Nah teman-teman, kalau kira-kira permukaannya ini sudah kuning kecoklatan seperti ini, nah ini langsung kita keluarkan dari oven. Kemudian kita beri lagi adonan yang baru ya teman-teman. Nah, ada teman-teman yang bertanya, ini adonannya saat kita tuang ke dalam loyang apa mau diaduk? Nah, ini boleh kalian aduk, boleh juga enggak ya teman-teman. Jadi mau diaduk seperti ini juga boleh, tetapi kalau kalian tidak aduk juga enggak apa-apa. Ini fungsi mengaduknya itu supaya bubble-nya atau gelembung udaranya itu keluar ya teman-teman. Jadi permukaan lapis legitnya bisa mulus, tidak bergelembung. Nah, ini kita ratakan lagi. Nah, ini untuk lapisan yang kedua, kita panggang lagi. Untuk lapisan yang kedua ini teman-teman, kalian panggang dengan api atas, suhunya 150 derajat kalau teman-teman menggunakan oven gas seperti ini ya. Nah, tapi balik lagi disesuaikan dengan oven yang teman-teman pakai. Kalau oven listrik, teman-teman pakainya suhu berapa, kalian sesuaikan aja, karena beda oven biasanya beda juga suhunya. Oke teman-teman, ini kira-kira sudah 5 menit ya teman-teman. Jadi karena ini lapisannya tipis, kita hanya butuh waktu kurang lebih 5 menit aja sampai matang dan warnanya ini merata kuning kecoklatan. Kemudian sebelum kita beri dengan adonan yang baru, ini kita tekan dulu dengan penekan lapis ya teman-teman, supaya lapisannya lebih padat dan juga lebih rapi, tidak bergelombang. Nah, kalau sudah, kemudian kita beri lagi adonan yang baru. Nah, setelah merata, kemudian kita panggang lagi dengan api atas ya teman-teman. Nah, ini kita panggang kurang lebih 5 menit hingga adonannya matang dan permukaannya kecoklatan, dan ini kita selesaikan dulu sampai adonannya habis ya teman-teman. Ini udah full satu loyang ya teman-teman, lapis legitnya.
Jadi tersisa sedikit ya teman-teman, langsung aja kita masukkan. Ini masih bisa kita panggang ya teman-teman, sedikit aja. Mungkin ini kalau ditimbang kira-kira 40 gram ya teman-teman sisanya. Ini kita bersihkan dulu mangkoknya. Oke, ini kita ratakan. Nah, kemudian kita panggang lagi sampai matang. Oke teman-teman, ini lapisnya udah matang dan juga udah selesai. Sekarang ini lapisnya kita mau keluarkan dulu dari oven. Nah teman-teman bisa lihat ini bener-bener montok ya teman-teman. Dan ini bener-bener full satu loyang. Oke teman-teman, ini lapisnya udah selesai. Kita mau diamkan dulu hingga dingin dan uap panasnya hilang. Nah, ini kita tunggu dulu ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi setelah lapisnya dingin. Nah teman-teman, ini kue lapisnya udah dingin. Dan sekarang kita keluarkan dulu dari loyang. Nah teman-teman, kita ukur dulu. Tadi aku pakai loyangnya ini 17 cm ya teman-teman. Jadi hasil akhir kuenya, nah teman-teman bisa lihat. Nah ini dia hasil akhir kuenya, kira-kira 14,5 cm gitu ya teman-teman. Jadi untuk tingginya, nah tingginya ini kira-kira 5 cm ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang aku mau belah dulu kue lapisnya. Kita lihat lapisan dalamnya. Oke teman-teman, nah ini cantik banget lapisannya. Teman-teman bisa lihat, ini lapisan dalamnya seperti ini ya. Sekarang aku mau cobain dulu lapis legitnya. Dan ini lapisannya lembut banget. Lembut tapi tidak terlalu berminyak. Nah teman-teman bisa lihat, ini empuk banget. Oke kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton video di channel ini Somet. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya. Yuk kita makan lagi teman-teman, ini enak.